Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tanda-tanda mantan jungkir balik menahan rasa rindunya kepadamu. Jadi meskipun mantan yang menghendaki terjadinya perpisahan itu, pertanyaannya, apakah perpisahan itu betul-betul membuat mantan bahagia? Apakah perpisahan itu bisa membuat dia menjadi lebih baik? Nah, jadi sebenarnya tanda-tandanya akan terlihat sangat jelas ya. Ketika mantan sebenarnya di balik semua penyangkalannya terhadap rasa cintanya kepada kita, dia menyangkal itu semua. Di balik usahanya untuk menjauhi kita dan seterusnya, sesungguhnya terlihat jelas tanda-tanda ketika si mantan ini di dalam penolakannya tadi atau penyangkalannya itu, sebenarnya dia justru berusaha menekan, memendam, menyimpan, dan melawan rasa rindunya yang luar biasa kepada kita. Nah, jadi ada beberapa tanda yang bisa kita lihat. Yang pertama, ketika mantan di dalam menjalani perpisahan itu, semuanya menjadi tidak lebih baik, semakin kacau balau. Dan itu akan bisa terlihat dengan sangat jelas pada bagaimana pekerjaan mantan pada saat ini. Bersama kita karirnya cemerlang, bisnisnya sukses. Atau kalau dia masih pendidikan, bukannya jadi beres kuliahnya, malah tambah berantakan. Nah, jadi itu bisa dilihat dengan sangat jelas kan, dari bekerja jadi pengangguran, dan seterusnya. Nah, itu menunjukkan bahwa perpisahan membuat mantan menjadi semakin hancur lebur. Kenapa semuanya jadi kacau seperti itu? Karena mantan tidak mendapatkan suasana, situasi yang kondusif, yang membuat hatinya tenang ketika dia harus menjalani karirnya, pekerjaannya, pendidikannya seperti saat masih bersama kita dulu. Selalu terjadi pergulatan batin, ya, yang kemudian akan sangat menyedot tenaganya, menguras energinya, karena setiap saat antara batin dan pikirannya selalu bergulat, bergejolak, ya. Hatinya meneriakkan rasa rindu yang luar biasa, tetapi pikirannya menolak itu. Ya, kan sudah maksa minta pisah duluan, kok tiba-tiba datang bilang masih rindu. Siapa yang tidak gengsi? Siapa yang tidak malu? Atau bisa jadi perpisahan itu sebenarnya bukan mantan yang menginginkannya, tetapi keinginan orang tuanya. Selama orang tuanya belum memberikan green light, lampu hijau untuk bisa kembali, maka mantan akan terjebak di dalam rasa frustasinya sendiri yang tentu berdampak pada pekerjaannya, pendidikannya, dan seterusnya. Ya, jadi itu yang pertama, tandanya sangat jelas. Yang kedua, mantan akan terus
menyangkal bahwa dia masih mencintai kita, bahwa dia merindukan kita. Nah, ini sudah agak sering nih kita bahas. Ya, orang yang mengatakan tidak cinta berkali-kali, itu sesungguhnya dia sangat mencintai. Kenapa dia harus mengatakannya berkali-kali? Sebenarnya dia sedang memotivasi kepada dirinya sendiri, menanamkan kepada dirinya sendiri, mensupport dirinya sendiri agar dia tidak kembali. Ya, jadi kalau tidak cinta cukup ngomongnya satu kali, tetapi ketika dia harus mengatakan itu berkali-kali, artinya apa? Dia terus menyangkal apa yang diinginkan oleh hatinya untuk kembali dan ditolak oleh pikirannya yang diartikulasikan oleh lisannya. Kita sudah sering membahas tuh, itu namanya gejala akismes. Ya, keadaan psikologi seseorang yang berpura-pura tidak menginginkan sesuatu, padahal dia amat sangat menginginkannya. Ya, itu tandanya yang kedua. Mantan menyangkal terus kalau dia kangen, kalau dia cinta kepada kita, bahkan tidak ada orang tanya. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba dia posting di media sosialnya mengatakan bahwa dia sudah move on dan seterusnya. Padahal orang tidak ada yang peduli juga dengan apa yang dia posting. Tetapi dia butuh melakukan itu untuk menanamkan tekad, ya, untuk menyatukan kekuatannya agar dia bisa terus bertahan jauh dari kita. Kemudian tandanya yang ketiga adalah ketika si mantan ini, ya, karena dia frustasi, karena selalu terjadi pergolakan batin, maka membuat mantan sekarang terlihat sekali perubahan pada penampilan fisiknya. Dia masih pakai baju-bajunya yang dulu, ya, kita hafal semua pakaian mantan. Tetapi kalau dulu mantan memakai pakaian-pakaian itu terlihat begitu proporsional, begitu ideal, begitu bagus dan seterusnya. Sekarang terlihat seperti orang yang pakai baju kebesaran, pakai baju kedodoran, ya. Kenapa begitu? Ya karena frustasi itu biasanya implikasinya membuat orang jadi tidak nafsu makan atau kehilangan nafsu makannya, membuat orang jadi susah tidur, ya, membuat orang menguras begitu banyak energi pikirannya, dan kalau orang terlalu banyak berpikir juga tidak diimbangi dengan nutrisi yang baik, ya tentu akan berdampak kepada kesehatannya, ya. Bentuk tubuhnya jadi tidak ideal lagi, jadi terlihat sangat tua dan seterusnya. Nah, jadi itu 3 tanda sesungguhnya mantan sekarang sedang berjuang keras, ya, untuk memendam, menahan rasa rindunya yang luar biasa kepada kita. Nah, sekarang kalau mantan sudah menunjukkan tanda-tanda itu, ya, sekuat apapun dia berusaha untuk bertahan, tetapi pada akhirnya pertahanannya akan jebol juga. Ya, pertahanannya akan ambruk juga. Ada waktu di mana dia sudah tidak mampu lagi untuk terus jauh dari kita. Dia tidak mampu lagi untuk menyangkal perasaan rindunya. Dia tidak mampu lagi untuk menyimpan rasa kangennya tadi. Maka waktunya dia kembali insya Allah akan tiba. Yang perlu kita lakukan bukan ngejar-ngejar. Yang perlu kita lakukan adalah meningkatkan, ya, kapasitas diri kita, magnet pada diri kita sehingga membuat mantan semakin tertarik dan memperbanyak doa-doa kita
agar mantan menjadi jodoh kita selamanya dunia akhirat kalau kita memang masih mencintainya. Dan insya Allah orang yang mencintai, mantan juga masih mencintai kita dan menunjukkan tanda-tanda itu. Insya Allah, walaupun sekarang dia mengatakan tidak, tapi kalau cinta suatu saat akan bersama lagi, karena energi cinta akan menuntun orang untuk kembali bersama. Almar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.